السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah. Dan kita telah menjelaskan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang disyariatkannya at-ta'awudz. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, berdasarkan keumuman dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Quranul Karim maka berta'awudlah, berlindung dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah kita sebutkan beberapa lafaz yang datang dari beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau ada tambahan As-Sami'ul Alim. A'udzu billahi As-Sami'ul Alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka pada malam hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin, wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, walakin baina dhalik. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyata. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Wa kana yanha 'an 'uqbati asy-syaitan. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita menjelaskan tentang matan atau kandungan dari hadis ini, kita menjelaskan terlebih dahulu dari sisi kesahihan dari riwayat ini. Telah kita sebutkan bahwa ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Namun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan walahu illah. Namun hadis ini memiliki illah, memiliki penyakit, memiliki cacat. Dan benar apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, namun hadis ini beliau meriwayatkan dalam sahihnya dari jalan Abul Jawza Arus bin Abdullah. Abul Jawza meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan para ulama menghukumi bahwa Abul Jawza tidak mendengarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan yang lainnya dari para a'immah, sehingga terlihat bahwa terjadi cacat di mana tidak terpenuhi syarat di antara syarat-syarat untuk disahihkannya sebuah hadis, yaitu sanad yang bersambung. Disyaratkan untuk menunjukkan kesahihan dari sebuah hadis apabila riwayat tersebut sanadnya bersambung, dalam artian setiap perawi meriwayatkan secara langsung dari orang yang di atasnya, apakah dengan cara mendengar atau dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam hal pengambilan hadis. Sementara dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abul Jawza Aus bin Abdullah meriwayatkan dari Aisyah, dan Abul Jawza tidak mendengarkan hadis dari Aisyah, maka menunjukkan kelemahan dari sisi sanadnya. Dan diberikan udzur Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam hal ini bahwa beliau tidak menjadikan hadis ini sebagai sandaran. Namun beliau menyebutkan dalam sahihnya min babi syawahid, termasuk di antara penguat, sebab hadis-hadis sebelumnya beliau telah menyebutkan tentang tata cara salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini min babi asy-syawahid wal mutaba'at, dalam rangka untuk memperkuat riwayat-riwayat yang lainnya.
Dan adapun kandungan dari hadis ini, maka apa yang disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah sahih. Oleh karena itu, walaupun secara sanad, hukum sanad hadis ini khususnya dari jalan yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala adalah hadis yang dari sisi hukum sanadnya terputus, akan tetapi di sana banyak sekali jalan-jalan yang lain yang menguatkan hadis ini, sehingga hadis ini pun walaupun secara sanad tersendiri terdapat kelemahan, akan tetapi kalau dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain, maka hadis ini sampai kepada tingkatan hasan bahkan sahih li ghairihi. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil berdasarkan jalan-jalan yang lain yang semakna dengan hadis ini. Ini berkenaan tentang masalah kedudukan riwayat, sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz di sini walahu illah, bahwa hadis ini memiliki penyakit, jawabannya adalah memang betul demikian. Akan tetapi tidak menunjukkan bahwa kandungan hadis ini lemah, sebab telah dikuatkan dari jalan-jalan yang lainnya yang menyebabkan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin as-Siddiqah bint as-Siddiq radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau membuka salatnya dengan takbir, yakni dengan ucapan Allahu Akbar. Maka ini menunjukkan bahwa inilah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Penyebutan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebutan kana ini menunjukkan al-mudawamah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa melakukan amalan ini. Terus menerus beliau melakukannya, atau mayoritas dari salat beliau mengerjakan hal ini. Menunjukkan bahwa ini adalah merupakan sifat umum dari salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Maka ini semakin menegaskan kepada kita dari apa yang telah kita bahas dahulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan amalan apapun sebelum bertakbir, yakni takbiratul ihram. Tidak ada ucapan usalli, tidak ada lafaz-lafaz dan wirid-wirid tertentu sebelum seseorang itu mengucapkan Allahu Akbar. Ini kalimat yang paling pertama yang diucapkan. Barang siapa yang menambah ada lafaz-lafaz atau wirid-wirid tertentu sebelum dia mengucapkan takbiratul ihram, maka hendaklah dia mendatangkan dalil. Kalau dia tidak mendatangkan dalil, berarti dia telah melakukan suatu perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada anjuran dan perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Ketika dia menambah lafaz, menambah wirid sebelum bertakbir, lalu kemudian dia menganggap bahwa ini adalah amalan yang bagus, berarti dia telah menyangka bahwa amalan dia itu lebih bagus dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menambah. Rasulullah tidak pernah mengatakan ilahi anta maqsudi. Rasulullah tidak pernah sebelum takbiratul ihram menambah dengan berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak ada tambahan-tambahan lafaz usolli dan yang semisalnya. Kalaulah yang demikian itu baik,
orang-orang terdahulu yang lebih baik dari kita telah mendahului kita. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat. Tatkala mereka tidak mengamalkannya berarti menunjukkan bahwa amalan tersebut tidaklah disyariatkan. Maka sesungguhnya agama ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah sekali. Akan tetapi sebagian umat ini mempersulit agama ini, membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi alaihi wasallam, tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala dia ditanya ketika dia melakukan amalan tersebut, dia tidak mampu mendatangkan dalil. Paling-paling dia mengatakan, inilah ucapan guru saya, inilah yang diajarkan oleh guru saya. Ya, saya tidak boleh membantah guru. Ya, jadi jadikan murid itu harus diam, tidak boleh ngeyel kepada gurunya. Ya, seorang murid tidak boleh bertanya mana dalilnya Pak Yai. Tak boleh. Itu maksiat itu. Nah, ya, tak boleh pakai, karena memang tak hafal dalilnya. Nah, ya kalau tidak hafal dalil, datangkan, mungkin dia punya kitab, bawa kitabnya. Nah, yang menunjukkan bahwa memang ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan yang dibawa matan. Kadang-kadang ada sebagian mereka yang belajar fikih, ya, itu kan mempelajari dari matan-matan, dari mazhab tertentu. Ya, kadang-kadang kalau seseorang itu mempelajari fikih itu dari mazhab, ya, tentu dia tidak mendatangkan dalil. Yang ada adalah ucapan pengarang kitab. Nah, cara-cara sholat bagaimana, cara berwudu bagaimana. Nah, sehingga kadang-kadang disebutkan perkara-perkara yang memang itu adalah merupakan pendapat mazhab, akan tetapi tidak dibangun di atasnya dalil. Tidak dibangun di atasnya dalil. Oleh karena itu fikih-fikih mazhab, apakah itu mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau yang lainnya, itu dipelajari bukan untuk ditaklid secara buta, bukan untuk diikuti plek seperti apa yang disebutkan dalam kitab, tidak. Dan para ulama mereka menyebutkan fikih-fikih mazhab tersebut bukan dalam rangka untuk itu, tapi sekedar untuk memudahkan dalam memahami fikih, sekedar untuk memudahkan sebagai awal pijakan seseorang dalam mempelajari fikih. Oleh karena itu para ulama pada saat mereka mensyarah sebuah matan atau mazhab fikih dalam sebuah mazhab, maka mereka membahasnya berdasarkan dalil. Apa-apa yang tidak terdapat dalil, maka mereka pun menjelaskan bahwa ucapan ini tidak dibangun di atasnya dalil. Seperti contoh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengajarkan kitab mazhab Al-Hambali misalnya. Beliau mengajarkan kitab Zadul Mustaqni'. Dan ini merupakan salah satu kitab yang bermazhab Hambali. Beliau mengajarkan itu, beliau tidak mengikuti plek yang ada di dalam kitab tersebut. Beliau menjelaskan satu persatu, lalu kemudian beliau merojihkan berdasarkan dalil. Yang tidak dibangun di atasnya dalil, beliau jelaskan bahwa pendapat ini lemah, walaupun menyelisihi mazhabnya, walaupun menyelisihi mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang terbaik bagi seorang untuk mengikat dirinya dalam mempelajari fikih adalah mengembalikan semua itu kepada dalil dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selamat, ya. Kalau dia kembalikan kepada perkataan a'immah, kalau para a'immah, para ulama berselisih, maka bingunglah dia. Ya. Para ulama berselisih, maka dia bingung. Kenapa? Karena dia tidak memfokuskan kepada dalil. Telah berselisih Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Wah, ini dua-duanya imam, kedua-duanya saya hormati, tapi keduanya berselisih. Ya. Kalau sepakat misalnya, tidak jadi masalah, agak ringan. Dia mengikuti mazhab yang memang itu disepakati. Tapi kalau berselisih, bingung dia. Nah, gimana cara dia menguatkan? Bagaimana cara dia mentarjih
antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tentu harus kembali kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah itu kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tidak disebutkan tentang doa iftitah, karena memang doa iftitah adalah doa yang tidak dikeraskan, yang tidak dijaharkan. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan di dalam hadis ini sifat-sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir, yang terlihat dan yang terdengar. Yang terlihat dan yang terdengar. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wirid-wirid beliau, itulah yang beliau sebutkan. Makanya di sini beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir, kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan doa iftitah, tidak disebutkan ta'awudz, sebab beliau menjelaskan tentang apa-apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang disuarakan. Di sini beliau mengatakan wal qiraah, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimaksud di sini tentunya adalah suratul Fatihah. Adalah suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah adalah salah satu rukun di dalam salat. Nanti akan kita jelaskan tentang masalah ini. Namun di sini disebutkan bahwa Rasulullah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini dijadikan dalil oleh sebahagian dari kalangan para ulama bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada awal surah Al-Fatihah itu bukan dari suratul Fatihah. Itu bukan dari suratul Fatihah. Dan ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama, dan dinukilkan dari banyak dari kalangan para sahabat, dari Anas bin Malik, dari Ubay, dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat dengan pendapat ini. Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu dari mereka adalah hadis ini. Nah, tidak disebutkan pada awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, namun sebagian pendapat mengatakan tidak. Hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa basmalah itu bukan ayat dari suratul Fatihah. Sebab yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha membaca alhamdulillahirabbil alamin bukan maksudnya memulai dengan itu, tapi Al-Fatihah secara menyeluruh, ya. Suratul Fatihah beliau sebut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Walhasil tentunya berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini kurang jelas, ya, untuk menetapkan bahwa basmalah termasuk atau tidak termasuk dari suratul Fatihah. Namun di sana ada hadis yang lebih jelas, dan itu merupakan dalil yang paling kuat yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk dari suratul Fatihah. Bukan termasuk dari suratul Fatihah. Hadis itu adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Al-Imam Malik dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qassamtu salata baini wa baina 'abdi." Kata Allah Jalla wa ala, aku telah membagi salat
itu yang dimaksud salat di sini adalah suratul Fatihah. Aku telah membagi salat yakni suratul Fatihah antara aku dengan hambaku nisfaini menjadi dua bagian. Jadi Allah membagi suratul Fatihah menjadi dua bagian antara aku, kata Allah, dengan hambaku, ya, baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia mohon, apa yang dia minta di dalam suratul Fatihah tersebut. Maka di saat hambaku itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memberikan pujian kepadaku. Apabila hambaku itu mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung-nyanjungku, memberikan sanjungan kepadaku. Apabila hambaku tersebut mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadani abdi, hambaku itu telah memuliakan aku. Perhatikan tiga ayat ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dipuji, Allah yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sanjungan yang sangat mulia dan sangat tinggi. Tiga ayat. Kemudian apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan, maka di sini Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku, ya, karena pada ayat ini sudah ada hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Di sini kita mentauhidkan Allah, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya kepada Allah dan kepada hamba, di mana seorang hamba itu, ya, menghambakan dirinya kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan dalam beribadah. Sehingga Allah mengatakan ayat ini antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku dia mendapatkan apa yang dia minta. Ya. Berarti ayat yang pertama murni untuk Allah, satu, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua ar-rahmanir rahim, murni untuk Allah, dua. Ayat yang ketiga apa itu? Maliki yaumiddin, murni untuk Allah. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah dipotong setengah, ya kan? Antara aku dengan hambaku. Berarti setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Berarti sampai kepada ayat yang keempat Allah sudah mendapatkan berapa? 3,5, ya kan? Hamba masih mendapatkan setengah. Lalu kemudian ketika hambaku tersebut mengatakan ihdinas siratal mustaqim, satu ayat, satu, ini khusus bagi hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat, ya, berdasarkan pendapat yang sahih bahwa sampai di sini satu ayat, dan itu yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini khusus untuk hamba. Dua, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, bukan pula jalannya orang-orang dimurkai. Ini murni untuk hamba. Ketika hamba mengucapkan tiga ayat ini, maka Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini murni untuk hambaku, dan bagi hambaku dia mendapatkan apa yang dia minta. Jadi hamba sudah mendapatkan 3,5, Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan 3,5, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat itu, suratul Fatihah, antara aku dengan hambaku 2 bahagian.
dua bahagian. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyebutkan basmalah, sama sekali tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa Al-Fatihah tidak termasuk dari bahwa basmalah tidak termasuk dari suratul Fatihah. Nah, namun itu tidak meniadakan bahwa suratul Fatihah tetap 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal matani, 7 ayat yang terus diulang-ulangi di dalam salat, yaitu suratul Fatihah, 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua, Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim yang keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ketujuh. Ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Walaupun mungkin kebanyakan dalam mushaf yang beredar yaitu basmalah dimasukkan sebagai ayat yang pertama, sedangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya sampai waladdallin ini dijadikan sebagai satu ayat. Dan ini memang permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Namun setelah kita mengetahui bahwa basmalah tidak termasuk dari suratul Fatihah, lalu apa kedudukan basmalah di dalam Al-Quran Al-Karim? Apakah termasuk dari Al-Quran, ataukah basmalah itu tidak termasuk dari Al-Quran Al-Karim, atau bagaimana? Nah, ini terjadi khilaf. Ya. Namun sebelum itu kita harus memahami bahwa perselisihan para ulama dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim itu perselisihan mereka dalam menyikapi basmalah yang terdapat pada awal-awal surat. Ini letak perselisihannya. Adapun yang terdapat di pertengahan surat, maka itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu termasuk dari surah tersebut. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat dalam surah An-Naml. Ya, ketika Allah mengkisahkan tentang kisahnya Yusuf alaihi salam. Nah, ketika beliau mengirimkan kepada kisah siapa ikhwan? Sulaiman alaihi salam, Sulaiman bin Daud, ketika beliau mengirimkan surat kepada Imra'atu Saba, kepada Ratu Saba, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi surat tersebut. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa innahu bismillahirrahmanirrahim ini terdapat pada pertengahan surah An-Naml. Adapun ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu termasuk dari surah. Namun yang menjadi perselisihan adalah yang terdapat pada awal-awal surah. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk dari Al-Quranul Karim. Tidak termasuk dari Al-Quranul Karim. Dalam artian hanya ditulis di dalam mushaf saja. Nah, ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama, sekelompok dari Al-Hanafiyah dan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa basmalah itu adalah merupakan salah satu ayat dari setiap surah. Salah satu ayat dari setiap surah. Jadi suratul Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mengatakan bahwa basmalah adalah merupakan salah satu ayat dari setiap surah. Ini pendapat yang kedua.
Adapun pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat dari setiap surah. Nah, akan tetapi bukan berarti basmalah itu bukan dari Al-Quran. Dia ayat yang berdiri sendiri. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil fasli bainas suwar, untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Sebab sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan basmalah, ya, mereka dahulu tidak mengetahui bagaimana cara memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Sampai kemudian diturunkannya Bismillahirrahmanirrahim untuk dijadikan sebagai salah satu ayat dijadikan sebagai ayat tersendiri untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Dan ini wallahu taala alam bisawab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Dinukilkan dari Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Imam Ahmad, dan segolongan dari Al-Hanafiyah. Di antara yang menunjukkan kuatnya pendapat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud dan Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau belum mengetahui memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Hatta yanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim, sampai diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu beliau pun memahami berpisahnya antara satu surah dengan surah yang lainnya. Maka ini wallahu taala alam bissawab, pendapat yang lebih benar. Kesimpulannya bahwa kita mengatakan basmalah tidak termasuk dari suratul Fatihah. Akan tetapi dia merupakan ayat yang berdiri sendiri, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Lalu tentang hukum basmalah, apakah dibaca dengan bacaan yang keras, dijaharkan bersama dengan Al-Fatihah, atau dibaca dengan bacaan sir? Ini akan ada pembahasan tersendiri pada hadis-hadis yang berikutnya insyaallah taala. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu." Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau ruku', maka beliau lam yushkhis ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya. Jadi tidak terangkat kepala, walam yusawwibhu, dan tidak pula terlalu merendahkannya. Walakin baina dzalik, akan tetapi di antara terangkat dan terlalu menunduk. Artinya taswiyah, sejajar. Nah, menunjukkan bahwa rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lurus. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, itu ada penjelasan tersendiri nanti, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam rukuknya beliau law subba ala dhahrihi al-ma' lastaqar, kalaulah dituangkan di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu air, maka air itu akan tinggal, disebabkan karena tenangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, i'tidalnya beliau, dan sejajarnya, yakni ratanya punggung beliau pada saat beliau rukuk. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau bangkit dari ruku', yakni menuju i'tidal,
beliau tidak sujud sampai benar-benar beliau lurus dalam keadaan berdiri. Maka di sini menunjukkan wajibnya tuma'ninah. Sebab kadang-kadang ada sebagian orang yang sholat itu subhanallah, ya, dia seperti seperti totokan ayam yang menotok makanannya. Belum tegak benar dia berdiri, dia sudah langsung sujud. Dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Belum lurus, belum tuma'ninah, belum tinggal dia sejenak, maka dia langsung sujud. Dan ini, ya, meninggalkan rukun, yaitu tuma'ninah. Dalam hadis sebelumnya, hadis al-musi'i salatahu, orang yang jelek salatnya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada tuma'ninah dalam salatnya. Setiap gerakan itu harus ada tuma'ninah, diam sejenak, sehingga benar-benar, ya, kondisinya tulang-tulang tersebut kembali pada tempatnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak sujud lagi sampai beliau benar-benar lurus dalam keadaan duduk, yakni duduk di antara dua sujud. Di sini juga menunjukkan tuma'ninah dan wajibnya seorang itu benar-benar meluruskan, ya, duduknya terlebih dahulu. Jangan dia begitu bangkit dari sujud langsung sujud lagi tanpa menegakkan tubuhnya. Dia tegakkan terlebih dahulu, kemudian dia tuma'ninah, setelah itu dia sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan yang dimaksud yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan pada setiap dua rakaat itu tahiyyah, bahwa ini adalah merupakan kebiasaan sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu yang sunnah, bahwa setiap dua rakaat tahiyyah. Yang dimaksud tahiyyah di sini adalah pujian-pujian yang ma'ruf pada saat kita bertasyahud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu, dan seterusnya dari tasyahud yang ma'ruf. Nah, ini adalah merupakan kebiasaan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa setiap salat kita dianjurkan ada tahiyyahnya. Nah, kita dianjurkan ada tahiyyah setiap kali dua rakaat. Setiap dua rakaat. Apakah itu salat yang wajib? Tentunya. Kalau pada salat wajib sudah ada cara-caranya, sudah ada aturannya. Demikian pula pada salat sunnah. Demikian pula pada salat sunnah. Jadi kalau misalnya ada seorang yang hendak mengerjakan, ya, salatul lail, maka yang afdal bagi dia salat dua rakaat tahiyyah. Ini yang afdal. Namun apa yang beliau sebutkan di sini tidaklah menafikan bahwa diperbolehkan kadang-kadang seseorang melaksanakan salat yang tidak diperantarai dengan tasyahud pada setiap dua rakaat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengerjakan salatul lail 4 rakaat tanpa duduk di rakaat yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, shalla arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihin. Beliau salat 4 rakaat langsung, jangan kamu tanya tentang bagusnya salatnya dan tentang panjangnya salatnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mengerjakan salat witir 7 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-7. Beliau pernah mengerjakan salat witir 9 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Namun tidak salam, kemudian dilanjutkan ke rakaat yang ke-9. Setiap rakaat tersebut beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Menunjukkan bahwa kadang-kadang yang demikian ini diperbolehkan. Namun yang afdal khususnya pada salatul lail, telah datang anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau mengatakan salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat.
Jadi kita dianjurkan 2 rakaat tahiyah atau salam, 2 rakaat tahiyah kemudian salam. Ini yang afdal. Ini yang afdal. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, salatul laili wan nahar masna masna, salat malam dan salat di siang hari adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun tambahan siang hari ini adalah tambahan yang dilemahkan oleh para ulama. Yang sahih adalah lafaz salat di malam hari. Sehingga kalau seorang salat misalnya 4 rakaat zuhur, salatus sunnah, sebelum mengerjakan salat wajib zuhur ataukah sesudah mengerjakan salat wajib zuhur, dia ingin mengerjakan salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat, maka boleh bagi dia mengerjakan salat 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyah, dan juga diperbolehkan bagi dia salat 2 rakaat kemudian salam, lalu dia mengerjakan 2 rakaat yang berikutnya kemudian salam. Dua-duanya boleh. Nah, walaupun yang afdal tentunya 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyah pada setiap 2 rakaat. Lalu kata beliau, wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Yang dimaksud oleh Aisyah di sini adalah duduk iftirash. Saya kira duduk iftirash ini adalah duduk yang sudah kita ketahui, ya. Kaki kiri kita duduk di atas telapak kaki kiri, ya kan? Kita lipat kemudian kita duduk di atasnya. Sedangkan kaki kanan dalam keadaan ditegakkan, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Ini yang dimaksud dengan duduk iftirash. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau, ya. Pada saat duduk di antara 2 sujud dianjurkan duduk iftirash, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pada saat duduk di antara 2 sujud misalnya, ataukah pada saat tasyahud pertama, maka dianjurkan duduk iftirash. Adapun pada tasyahud yang terakhir, apakah itu salat 2 rakaat atau salat 1 rakaat, salat 3, 4 rakaat, maka yang afdal yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah duduk tawarruk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa kana yanha 'an uqbati syaitan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang, ya, dari uqbatus syaitan. Di sini ada 2 riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan uqbatus syaitan, dalam riwayat yang lain disebutkan aqibis syaitan. Wa kana yanha 'an aqibis syaitan. Nah, lalu apa yang dimaksud di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu melakukan uqbah seperti uqbahnya syaitan. Berselisih para ulama, berselisih. Ya, ada 2 penafsiran yang masyhur dalam menafsirkan makna uqbah seperti uqbahnya syaitan. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan uqbah adalah duduk yang dikenal duduk al-iqa'. Yang dimaksud duduk al-iqa', kedua kaki diberdirikan, ya, kedua kaki diberdirikan, lalu kemudian kita duduk di atas kedua kaki tersebut. Bisa dipahami, ya? Kedua kaki ditegakkan, ya, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat, lalu kemudian kita duduk di atas 2 kaki itu. Paham? Nah, ini penafsiran sebagian dari kalangan para ulama. Namun yang menjadi masalah bahwa apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang duduk al-iqa'
atau duduk uqbatus syaitan yang dilarang di dalam hadis ini dengan penafsiran tersebut, justru telah datang anjurannya dalam Sahih Muslim yang datang dari hadis Abdullah bin Abbas. Bahkan dengan tegas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, innaha sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cara duduk sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Itu adalah sunnah Nabi kalian, cara duduk yang seperti itu. Gimana mungkin dikatakan bahwa itu adalah uqbah seperti uqbahnya syaitan? Lah, itu dilakukan oleh Nabi. Ibnu Abbas yang meriwayatkan itu, wal muthbitu muqaddamun 'ala nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah ini yang jadi masalah. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa duduk yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu, duduk yang disebutkan oleh Ibnu Abbas lalu menyandarkan bahwa itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diucapkan oleh Ibnu Abbas dalam keadaan beliau tidak mengetahui bahwa setelah itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang memahami bahwa apa yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas itu sebelum beliau mengetahui bahwa ternyata sebenarnya Rasulullah melarang setelah itu. Rasulullah alaihi wasallam melarang. Sehingga Ibnu Abbas tidak mengetahui hadis yang melarang. Yang dia ketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan, sehingga dia mengatakan itu adalah sunnah Nabi kalian. Nah, ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi ini iskal, ya. Nah, untuk mengatakan bahwa duduk yang seperti ini yang telah ditetapkan oleh Ibnu Abbas itu adalah sunnah Nabi kalian, untuk mengatakan bahwa penetapan sunnah lalu kemudian telah dihapus hukumnya, ini membutuhkan dalil. Ya. Apakah hukum ini telah dimansuh, telah dihapus? Kalau memang telah dihapus, butuh dalil yang menghapus. Kalau ada yang mengatakan hadis Aisyah menunjukkan bahwa hukum tersebut telah dihapus, dari mana hal itu menunjukkan bahwa hadis Aisyah ini datang belakangan, sedangkan penukilan Ibnu Abbas datang sebelumnya? Ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang zahir wallahu ta'ala alam, dalam hal ini kita harus memahami dan menempatkan masing-masing dari hadis ini pada tempat yang semestinya. Hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang sabit, yang sahih, yang tidak ada yang menghapuskan hukumnya, menunjukkan bahwa itu adalah amalan sunnah. Ya. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Nah, ini yang harus kita bahas. Dari mana kita mengetahui bahwa hadis yang disebutkan di dalam hadis ini, larangan dari uqbah seperti uqbahnya syaitan, adalah duduk seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara penafsiran para ulama berbeda. Ya. Maka tidak boleh kita menetapkan satu penafsiran lalu kemudian kita menghukumi hadis Ibnu Abbas itu terhapus. Nah, adanya dua penafsiran menunjukkan bahwa hadis ini masih ada ihtimal, ada kemungkinan. Ya. Kalau dalam sebagian kaidah fiqhiyah yang disebutkan para ulama, idza tatarraqa al-ihtimal batal istidlal. Kalau masih ada kemungkinan dalam sebuah riwayat dalam mengetahui penafsirannya, maka batal beristidlal dengan hadis tersebut untuk membatalkan hadis yang muhkam, yang jelas. Maka kita mengatakan hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang sahih, yang tidak ada yang menghapuskan hukumnya, yang menunjukkan bahwa duduk al-iqa' seperti yang kita sebutkan tadi, ini adalah duduk yang sunnah. Duduk yang sunnah, tapi syaratnya dikerjakan pada saat duduk di antara dua sujud. Jangan dikerjakan pada saat duduk tasyahud misalnya, ataukah duduk akhir. Karena itu telah datang penjelasan dari Nabi SAW, yang dianjurkan adalah duduk iftirash ataukah duduk tawarruk. Adapun duduk al-iqa' hanya dikerjakan pada saat duduk di antara dua sujud. Paham ya? Dikerjakan duduk di antara dua sujud saja. Nah, oleh karena itu menafsirkan hadis ini dengan penafsiran seperti duduk al-iqa' yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ini adalah penafsiran yang keliru. Nah, ada penafsiran yang kedua, ya, bahwa yang dimaksud uqbah seperti uqbahnya syaitan adalah duduk iqa' seperti duduk iqa'nya anjing. Ya. Gimana itu duduk iqa'nya anjing? Ya.
apa itu? Bagian belakang kita, dubur, itu duduk di lantai misalnya. Duduk di lantai. Lalu kemudian betis dan paha diangkat. Betis dan paha diangkat, kemudian tangan ditaruh di lantai. Nah, seperti anjing. Kalau duduk, pernah lihat anjing duduk ya? Nah, ya seperti itu keadaannya. Dan saya kira insyaallah tidak ada yang mengerjakan yang seperti itu ya. Nah, ditegakkan, dinaikkan lututnya, pahanya, kemudian tangannya ditaruh di lantai. Nah, kemudian kita duduk di atas lantai tersebut. Maka ini duduknya syaitan. Nah, uqbah asy-syaitan, duduknya seperti duduknya anjing. Inilah yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu bi ra'yihi iftirash as-sabu', dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu menidurkan ya, menghamparkan kedua lengannya seperti hamparannya, seperti menghamparnya binatang buas. Nah, sholatnya seperti sholatnya orang yang malas. Kalau dia sujud, itu lengannya disandarkan ke lantai semua, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Di samping itu menunjukkan malasnya dia dalam mengerjakan sholat, ya. Dan juga itu tasyabbuh dengan hewan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang dalam mengerjakan ibadah menyerupai hewan. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu menoleh seperti menolehnya musang. Tidak boleh seorang itu melakukan menotok ketika dia sholat itu tidak ada tumakninah seperti hewan, ya, menotok makanannya, mematuk makanannya. Nah, tidak diperbolehkan seseorang itu menderum seperti derumannya onta ketika turun dari atas ke bawah. Nah, ini tentu terjadi khilaf dalam masalah hukum atau kesahihan dari riwayat tersebut. Turun dari i'tidal menuju sujud, apakah didahulukan tangan ataukah didahulukan lutut. Larangan menderum seperti derumannya unta. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menyerupai hewan, termasuk ketika dia sujud. Ya, jangan seperti binatang buas. Gimana itu binatang buas kalau lagi santai menderum? Itu kan ya semuanya ditidurkan, semua dihamparkan semua. Nah, maka ini dilarang oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa seorang ketika dia dalam keadaan sujud, ya, maka dia harus mengangkat itu, lengannya diangkat, sikunya diangkat. Nah, sikunya diangkat. Oleh karena itu Nabi SAW apabila beliau sujud, beliau mengangkat sikunya dan menjauhkan dari lambungnya, Beliau menghindari tasyabbuh dari hewan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim, dan adalah beliau menutup salatnya dengan salam. Nah, ini menunjukkan bahwa akhir dari salat itu adalah salam. Sehingga kalau dia sudah salam berarti selesai salat. Ya, kecuali dalam kondisi dia uzur, misalnya dia lupa, dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Setelah selesai mengerjakan rakaat yang kedua, dia langsung salam, dia menyangka bahwa dia telah selesai, berarti dia meninggalkan 2 rakaat. Walaupun dia salam, setelah itu dia mengingat, maka dia harus menambah 2 rakaat yang berikutnya, lalu sujud sahwi. Nah, tapi kalau misalnya seorang dalam keadaan masbuk, maka dia wajib mengikuti imam. Namun jangan mengikuti imam sampai salam. Ya, ada sebagian ya memahami keumuman hadis. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, sampai salamnya diikuti juga. Nah, padahal kalau salam itu menunjukkan akhir dari sholat. Sehingga kalau imam salam, kita belum sempurna, maka kita berdiri untuk menyempurnakan apa yang tersisa, lalu kita jadikan salam sebagai akhir dari sholat kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini
adalah pembahasan secara umum, sebab nanti kita akan menemui hadis-hadis yang akan membahas secara khusus masing-masing dari gerakan tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini yang kita sebutkan dari pembahasan hadis ini. Ada beberapa pertanyaan. Apakah pengertian taghut? Taghut itu adalah kullu ma tajawaza bil 'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Setiap hamba yang melampaui batas, apakah dia diikuti atau disembah ataukah ditaati. Nah, itu yang dimaksud dengan taghut. Ya, apakah pemerintah kita Pancasila undang-undangnya itu taghut? Ya, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan hukum taghut. Nah, akan tetapi tidak setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah harus dihukumi taghut. Nah, kalau demikian keadaannya berarti setiap orang yang keliru, setiap orang yang bermaksiat dihukumi taghut karena dia berhukum dengan selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilihat, ya, kembali kepada definisi tersebut, apakah dia menjadikan hukum Allah itu lebih afdal daripada hukum selain dari hukum Allah itu lebih afdal, atau dia menganggap sama kedudukannya dengan hukum Allah sehingga boleh berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk taghut. Allah taala. Apa hukumnya memotong rambut dengan silet yang disebut sasak? Apa ya? Apa itu sasak? Hah? Ada yang tahu? Apa ini? Memotong rambut dengan silet. Banyak guntingnya, kenapa pakai silet? Hah? Sisir yang ada siletnya. Oh, ini wanita maksudnya mungkin. Laki-laki ada yang. Aduh. Kenapa? Karena mungkin model. Hah? Enggak, kenapa dia melakukan hal itu? Karena mungkin. Hah? Menipiskan rambut. Wallahu a'lam, enggak paham. Ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Untuk menghukum sesuatu harus kita bisa memahami gambarannya. Kalau Anda enggak paham gimana akan? Apa hukumnya membunuh ular di dalam masjid? Di Makkah pun boleh membunuh ular. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan uqtulul aswadain. Ya, fi shalah. Bunuh dua yang hitam dalam salat. Maksudnya dua yang hitam bukan berarti harus warna hitam. Kebanyakannya biasanya hitam. Bunuh al-hayyah wal aqrab. Ular dan kalajengking. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khamsun kulluhunna fasik yuqtalna fil hil wal haram." Ada 5 hewan, semuanya fasik, boleh dibunuh baik di tempat yang halal maupun di haram. Ya, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hayyah, yaitu ular. Nah, al-fa'rah wal aqrab, tikus, kemudian kalajengking, kemudian al-hayyah, ular, al-kalbul aqur. Yang dimaksud al-kalbul aqur, di sana ada penafsiran yang berselisih para ulama, namun yang dimaksud adalah binatang buas, semua binatang buas yang membahayakan manusia, singa, macan dan yang lainnya, dan al-ghurab, burung gagak. Nah, apakah ada dalil yang melarang untuk lari atau terburu-buru ketika pergi ke masjid untuk sholat? Iya,
hadis Abu Bakrah Nufay bin al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Naam. Ketika itu Abu Bakrah terburu-buru mendatangi salatnya. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain dia belum sampai ke shaf dia sudah rukuk. Nah, lalu ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bis-sakinati wal waqar." Apabila kalian datangi salat maka datangilah dengan tenang dan waqar, yakni tenang. Apakah membaca basmalah pada setiap rakaat? Iya. Adapun membaca basmalah pada setiap rakaat. Adakah salat sunnah duha? Kalau ada berapa rakaatnya? Salat sunnah duha banyak sekali hadisnya. Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan ini adalah sunnah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalatha." Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan aku dengan 3 hal. An asuma fi kulli syahrin 3 ayyam, saya berpuasa 3 hari dalam sebulan, wa raka'atai ad-duha, dan saya mengerjakan 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan saya mengerjakan salat witir sebelum tidur. Maka salat duha sahih sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbanyak yang diketahui dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam dalam mengerjakan salat duha adalah 8 rakaat. Adapun dari sabda beliau, dari ucapan beliau adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Sehingga boleh seorang mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8 rakaat, 10, 12 rakaat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya salat tanpa menggunakan sutrah? Nah, berselisih para ulama tentang hukum sutrah. Namun mereka sepakat mengatakan bahwa itu disyariatkan. Itu adalah hal yang disyariatkan. Hanya yang berselisih apakah itu wajib atau sunnah. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Dalam riwayat Abu Daud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila salat salah seorang kalian menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekat, jangan sampai syaitan memutus salatnya. Jadi seorang yang tidak memakai sutrah dikhawatirkan syaitan akan memutus salatnya. Oleh karena itu dalam hal ini hendaklah kaum muslimin menghidupkan sunnah ini. Kadang-kadang mereka mengatakan, ya, tapi kan tidak wajib. Subhanallah, tidak wajib itu bukan berarti haram. Tidak wajib itu bukan berarti mubah. Tidak wajib akan tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Ini kalau kita mengatakan bahwa itu bukan wajib. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintah. Dan asal hukum perintah dari Nabi adalah wajib. Apakah wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran ataupun berzikir atau membaca hadis? Boleh. Wanita haid boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, boleh membaca hadis. Ya, namun sebaiknya yang dihindari adalah memegang mushaf. Ya, seorang wanita haid atau seorang yang tidak dalam keadaan suci jangan menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Apa dalilnya tentang ucapan sallu fi buyutikum pada saat hujan ketika dikumandangkan azan? Dan apa hukumnya? Ini disyariatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan apabila engkau telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika beliau mengatakan pada muadzin, maka beliau mengatakan ucapkanlah sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini beliau ucapkan pada saat hari Jumat dan cuaca dalam keadaan hujan. Dan hadis-hadis yang lain, ya, maka boleh ada riwayat yang menyebutkan sallu fi buyutikum, dalam sebagian riwayat sallu fi rihalikum, dalam sebagian riwayat as-salatu fi rihal. Boleh diucapkan setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga boleh diucapkan pada akhir azan setelah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan, mudah-mudahan kita memberikan manfaat kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan keimanan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.